Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bilal Samawa dimanapun berada, terima kasih sudah mengklik video di channel ini. Di cerita kali ini, kami akan mengisahkan sebuah kejadian yang sangat mengejutkan dari seorang pria parubaya asal Indonesia yang sedang menunaikan ibadah haji. Akan tetapi, di luar dari perkiraan, tiba-tiba kepala pria ini berubah menjadi kepala anjing. Bagaimanakah hal itu bisa terjadi kepada seorang yang sedang melaksanakan ibadah haji di tanah suci? Mari kita simak video ini hingga akhir agar tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjut kisahnya, mari kita dukung terus channel ini untuk terus berkembang dengan mengklik subscribe, kemudian like, serta share video ini. Adapun kritik dan saran yang baik, silakan dicantumkan di kolom komentar. Semoga menjadi amal jariah kita semua, sehingga kita selalu mendapatkan keberkahan dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kota Makkah seperti biasanya, kaum muslimin dan muslimat masih dalam nikmatnya serangkaian ibadah yang penuh dengan kekhusyuan. Seorang jamaah haji yang berasal dari Indonesia yang bernama Haji Karim sedang berdiri penuh karisma. Ia telah menyelesaikan serangkaian ibadah dengan khusyuk dan meyakini bahwa pengampunan atas dosa-dosanya akan terijabah. Akan tetapi, ada satu peristiwa aneh yang sangat mengganggu pikirannya. Setiap orang yang melihatnya, mereka tampak begitu ketakutan. Bahkan mereka menjauh dan menghindar dengan raut wajah yang penuh kengerian. Sedangkan Pak Karim belum memahami apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan ia merasa baik-baik saja dan tak ada yang aneh pada dirinya. Sampai di suatu saat ketika ia sedang memandangi dirinya di cermin kamar hotel, ia pun bingung. Ia melihat wajahnya yang masih tetap sama tanpa ada kekurangan sedikit pun. Tapi mengapa mereka semua takut melihatku? Ucap Pak Karim dalam hatinya. Dan keesokan harinya, ketika mengikuti serangkaian ibadah di Masjidil Haram, ketakutan orang lain pun semakin menjadi-jadi. Maka ia pun tidak bisa lagi menahan rasa penasarannya dengan apakah sebenarnya yang terjadi. Ia pun bertanya ke salah seorang jamaah yang merasa ketakutan saat melihatnya. "Apakah yang kau lihat pada diriku? Mengapa kau takut padaku?" Ucap Pak Karim sambil bergetar. Dan jamaah itu pun menjawab sambil tergagap, Kepala Anda seperti kepala seekor anjing." Pak Karim pun terperanjak, seakan tak percaya atas jawaban jemaah yang didengarnya. Dan dengan terburu-buru, ia pun segera kembali ke hotel dan melihat kembali wajahnya di cermin. Sedangkan wajahnya masih tetap sama. Sedangkan ia masih tak percaya dengan perkataan jemaah yang baru saja menancap di pikirannya. Di malam itu, Pak Karim tak bisa tidur. Ia terus berpikir, apakah sebenarnya yang terjadi? Hingga pada akhirnya, ia pun teringat sesuatu yang sudah lama sekali ia kubur dalam-dalam di benaknya. Di kampung tempat ia tinggal, Pak Karim adalah seorang pedagang daging yang cukup sukses di pasar. Akan tetapi, kesuksesannya bukan tanpa satu alasan. Dikarenakan ada suatu kejadian yang selalu menghantui pikirannya. Tetapi ia masih tetap berusaha untuk melupakannya. Ketika dahulu, di sebuah pasar kampung, ada dua orang penjual daging yang selalu bersaing. Namanya Pak Karim dan Pak Salim. Pak Salim adalah seorang penjual daging yang baik, jujur dan amanah. Maka sudah tentu banyak pelanggan yang percaya padanya. Sedangkan Pak Karim dengan ambisinya yang besar merasa terancam. Maka ia pun menginginkan semua pelanggan dan mendominasi pasar. Ketika tiba suatu malam yang sepi, Pak Karim pun mulai merancang rencana yang buruk. Ia pun menyelinap ke toko Pak Salim dan menaruh beberapa potong daging anjing di antara tumpukan daging sapi milik Pak Salim. Dan keesokan harinya, petugas kesehatan datang untuk pemeriksaan rutin. Maka ditemukanlah daging anjing di tumpukan daging sapi di toko Pak Salim. Maka sontak semua orang geram dan marah. Sedangkan Pak Salim tak bisa membuktikan kalau dirinya tak bersalah. Dan saat itulah toko daging Pak Salim akhirnya ditutup. Bukan hanya itu, Pak Salim pun menerima hukuman penjara karena sudah menjual daging yang tidak layak untuk dikonsumsi.
Sedangkan Pak Karim pun berhasil merebut para pelanggan Pak Salim dan menjadi seorang pengusaha daging yang terbesar di pasar kampung itu. Kembali ke Tanah Suci, Pak Karim merasa gemetar. Apakah kejadian ini adalah suatu azab atas perbuatannya terdahulu? Ia sepertinya berusaha mengingkari, tapi hati nuraninya tak bisa dipungkiri. Dan di malam itu, ia pun menangis sejadi-jadinya, memintakan ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah aku. Aku sangat menyesal atas perbuatanku, gumamnya dalam doa. Sedangkan perasaan bersalah itu tidak cukup hanya dengan doa. Pak Karim memahami kalau ia harus bertindak. Setelah selesai melaksanakan rangkaian sejumlah ibadah haji, ia pun kembali ke Indonesia dengan perasaan yang berat. Dan setibanya di kampung halaman, Pak Karim pun langsung menuju rumah Pak Salim. Rumah itu tampaknya tak terurus, seperti tak berpenghuni. Pak Salim yang telah keluar dari hukuman penjara tampak lemas dan kurang semangat. Saat Pak Karim mengetuk pintu dan Pak Salim pun membukanya dan terlihat wajah keheranan. "Hah, Pak Karim?" tanya Pak Salim dengan suara yang sedikit serak. "Aku datang ke sini untuk meminta maaf kepadamu," ucap Pak Karim dengan suara yang gemetar. "Akulah yang sudah menjebakmu dengan menyisipkan daging anjing itu. Semua ini adalah salahku dan aku sangat menyesalinya." Pak Salim pun sontak terdiam mendengarkan ucapan dari Pak Karim. Saat itu kemarahan dan kekesalan terlihat dari wajah Pak Salim. Akan tetapi Pak Karim tidak berhenti sampai di situ. Ia pun mengeluarkan sejumlah uang yang banyak dari tasnya. "Inilah setengah dari seluruh harta yang kumiliki. Gunakanlah ini untuk memulai kembali usaha dagingmu, dan aku juga akan mengakui kesalahanku kepada semua orang." Pak Salim pun kaget mendengarkan pengakuan dari Pak Karim. Tapi dengan perlahan, ia pun mengerti dan memahami kesungguhan Pak Karim. Sekalipun rasa luka dan pengkhianatan masih terasa, Pak Salim melihat ketulusan dan kesadaran dari tatapan Pak Karim. "Pak Karim, sungguh apa yang kau lakukan padaku adalah suatu tindakan yang sangat kejam. Akan tetapi, aku menghargai keberanianmu untuk mengakui segala kesalahan-kesalahanmu dan mencoba untuk menebusnya. Aku akan menerima semua bantuanmu, tapi rasa sakit ini mungkin masih butuh beberapa waktu untuk kusembuhkan," ucap Pak Salim. Pak Karim pun mengiyakan dan air mata pun tak henti-hentinya terus mengalir. "Aku mengerti, Salim. Aku berharap aku bisa memperbaiki kesalahanku dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari dirimu juga." Kabar pengakuan Pak Karim langsung menyebar ke penjuru kampung. Banyak persepsi yang beredar di kalangan masyarakat. Banyak pula yang kagum atas pengakuan Pak Karim atas kesalahannya. Perlahan, nama baik Pak Salim mulai pulih. Kemudian ia pun kembali membuka tokonya untuk kembali berdagang daging. Sementara itu, Pak Karim kini mulai menjalani kehidupannya dengan kesadaran atas kesalahan di masa lalu. Dan kini berusaha menjadi pribadi yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Waktu demi waktu pun berganti. Sekalipun rasa bersalah masih sering hadir dalam benaknya, Pak Karim pun merasakan ada kelegaan di dalam hati dan jiwanya, dan merasa beban yang selama ini menjadi penyakit di pikirannya mulai mereda. Ia tahu bahwa jalan pengampunan masih panjang, akan tetapi ia sudah siap menjalaninya setiap saat dan keadaan dengan penuh keikhlasan. Selanjutnya, di suatu malam yang gelap, setelah sekian bulan lamanya hidup dalam penebusan, Pak Karim pun bermimpi. Ia melihat dalam mimpi itu dirinya berada di suatu padang yang luas membentang, yang penuh dengan cahaya. Yang dulunya wajahnya seperti kepala anjing dalam penglihatan orang lain, kini wajahnya memancarkan ketenangan dan kedamaian. Hal ini mengisyaratkan sebuah tanda pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Itulah suara lembut yang ia dengar dalam mimpinya. Maka sontak saja Pak Karim terbangun. Sedang keringatnya bercucuran membasahi seluruh tubuhnya. Tapi ia merasakan pula ada ketenangan baru yang ia rasakan dalam hatinya. Pak Karim kembali melanjutkan usahanya berjualan daging. Sekalipun dagangannya sudah tidak lagi ramai seperti dahulu, karena masih banyak pelanggan yang memilih ke toko Pak Salim karena lebih aman dan amanah. Akan tetapi,
Pak Karim tidak lagi merasa tertekan dengan persaingan itu. Ia pun menerima keadaan itu dengan penuh lapang dada dan selalu bersyukur setiap pelanggan yang datang. Terasa kehidupannya semakin berkah dengan kesabaran dan ketekunan berjualan daging. Dan meskipun penghasilannya tidak sebesar dahulu, akan tetapi perasaan dan hati Pak Karim lebih damai dan lebih tenang dari sebelumnya. Ia merasakan suatu anugerah keberkahan yang jauh lebih berharga daripada uang dan kesuksesan yang semu. Semoga dengan cerita yang kita dengarkan ini memberikan suatu hikmah dan kebaikan bagi kita semua, membuat kita untuk selalu hidup dalam kejujuran dan memahami bahwa setiap perbuatan memiliki konsekuensi. Mari kita menjadi pribadi yang berintegritas dan selalu menghindari perbuatan yang akan mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala untuk diri kita dan keluarga. Terima kasih sudah berada di menit ini dan menonton hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.